Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Inter Melanesia, yaitu sebuah channel yang akan mengupas tuntas berita mengenai klub kesayangan kita, Inter Milan. Bagaimana teman-teman? Kita sama-sama sudah menyaksikan pertandingan antara Inter Milan melawan Como ya, dan kita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Baru bagi teman-teman yang masih baru bergabung di channel ini, bisa silahkan subscribe dan berkomentar untuk analisa-analisa pertandingan daripada Inter Milan. Oke, baik teman-teman, dari sebuah pertandingan Inter Milan melawan Como, saya akan menyoroti berbagai hal, yaitu terutama soal gelandang serang yang dimiliki oleh klub Como ya, yang sama-sama malam hari itu kita saksikan bahwa seorang gelandang Real Madrid, yaitu Nico Paz. Ya, jadi kenapa harus saya ulas teman-teman? Ternyata Nico Paz yang baru berumur 20 tahun itu starter melawan Inter ya, pelatih daripada Como yaitu si Fabregas ini berani memasangkan seorang Nico Paz, gelandang berusia 20 tahun untuk melawan klub raksasa Inter Milan. Wow, ini luar biasa. Dan usut punya usut, Inter Milan memang sudah mengikuti atau mengincar seorang Nico Paz. Tetapi teman-teman, saya yakin Inter tidak akan terburu-buru untuk mendapatkan Nico Paz walaupun permainannya sangat bagus atau mencolok sekali waktu di Monza ya. Kenapa teman-teman? Karena saat ini Inter Milan mempunyai gelandang-gelandang terbaik di Eropa maupun dunia. Ya, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Nicolo Barella, dan tentunya Davide Fratesi, dan yang terakhir adalah Bocil Aslani. Ya, saya rasa memang Nico Paz ini layak untuk dipertimbangkan ya di bursa transfer mendatang, karena kita jelas mempertimbangkan sosok Aki Mkhitaryan yang sudah mulai menua, dan kemudian kalau kita lihat gaya bermain daripada Nico Paz ini memang hampir mirip menyamai seorang Mkhitaryan, yaitu dia adalah gelandang bertipikal AMF ya, attack midfielder, sama dengan Henrik Mkhitaryan gitu kan. Nah, soal transfernya Nico Paz ke Inter Milan ini saya yakin Inter belum berburu-buru ya, baru tahap incar atau tahap mengikuti kalau kita baca di beritanya. Karena apa teman-teman, saat ini Nico Paz jelas masih berada di tangan Real Madrid yang akan mendapatkan 50% bagian ketika Como menjual Nico Paz ke klub lain. Dan nominal daripada harga seorang Nico Paz adalah 20 juta euro, dan ini termasuk tinggi untuk seorang gelandang yang berusia 20 tahun. Ya, kita tenang aja kan. Bagi saya, menurut saya ini adalah tetap tenang ya teman-teman dengan sektor gelandang. Dan daripada pertandingan Inter Milan melawan Como, memang kita berhasil memenangkan 2-0. Saya mau bahas juga setelah bahas Nico Paz ya. Saya ingin sekali membahas masalah Lautaro Martinez ya. Kita semua tahu ya teman-teman, Lautaro Martinez ini dia mengalami paceklik gol atau jarang memasukkan gol, atau bahkan tidak memasukkan gol selama 2 bulan terakhir. Kenapa teman-teman? Karena ya faktornya Lautaro Martinez itu tidak jelek menurut saya. Jadi apakah karena performanya menurun? Menurut saya enggak juga ya, karena peran daripada Lautaro itu selain jadi striker murni, dia juga ternyata kalau kita ngelihat gaya bermainnya kayak si melawan Como kemarin ya, memang banyak membantu sektor pertahanan ya. Bahkan Lautaro itu sering turun ke tengah, kemudian memberikan bantuan-bantuan untuk mendelay bola, sehingga bola itu bisa disalurkan ke sektor sayap maupun ke Marcus Thuram. Jadi saya rasa untuk kajian masalah Lautaro paceklik gol ini karena dia banyak melayani seorang Marcus Thuram ya, dan juga melayani bola-bola direct untuk sektor sayap. Nah, seperti itu. Jadi untuk tahun ini ataupun di musim ini jelas Marcus Thuram akan menjadi unggulan. Namun meskipun Marcus Thuram menjadi unggulan untuk berada di daftar top skor di musim ini, saya tetap percaya kepada Lautaro Martinez akan kembali gacor dan kembali mencetak gol-gol ya.
Walaupun permainannya waktu kita ngelihat waktu melawan Como itu permainannya Lautaro Martinez, dia bernafsu sekali ya teman-teman, bernafsu ingin mencetak gol karena naluri dia sebagai striker, karena juga dia ingin membuktikan kepada fans Inter Milan bahwa dia masih sanggup mencetak gol. Dan Lautaro Martinez itu saya yakin dia kena beban mental kapten ya, karena dia harus membawa, selain dia harus memperbaiki performa, dia juga bertanggung jawab atas tim ya teman-teman, karena dia adalah sang kapitan. Tapi saya yakin untuk kedepannya Lautaro Martinez akan gacor seperti biasanya. Itu ya teman-teman, soal Nico Paz dan soal Lautaro Martinez. Dan kemudian teman-teman tidak lupa MVP kita pada pertandingan Inter Milan melawan Como adalah jeng jeng. Iya, dia adalah Carlos Augusto ya, maksudnya bukan Carlos Agus ya, Carlos Augusto. Kenapa teman-teman ini dia MVP atau pemain terbaik di pertandingan tersebut? Karena dia di posisi sebelah kiri ya, dia center back sebelah kiri ya, yang biasanya dihuni oleh Bastoni, dan Bastoni juga bermain bagus di sektor tengah. Penampilan daripada Carlos Augusto ini adalah jelas dia berhasil memasukkan 1 gol ke gawang Como, dan kemudian 1 penyelamatan krusial teman-teman ya. 1 gol berawal dari sebuah corner, kemudian disundul oleh Carlos Augusto, kemudian menghasilkan gol itu 1-0. Kemudian di di menit berapa itu saya lupa, Carlos Augusto itu menyelamatkan gawang Inter Milan ya, gawang Jan Sommer itu di sebelah kiri ya, jelas di posisinya, dan itu jelas itu adalah tugasnya. Itu kalau nggak kena si Carlos Augusto kemungkinan akan build up sama strikernya itu saya lupa, dan itu pasti gol kalau nggak kehadang seorang Carlos Augusto. Kenapa teman-teman? Karena posisi dari Jan Sommer sudah jelas tidak akan bisa menggapai bola. Untung aja. Jadi selamat buat Carlos Augusto yang menjadi man of the match pada pertandingan Inter Milan melawan AC Como. Kemudian teman-teman, untuk berita terbaru lainnya kita akan update di video selanjutnya. Untuk tanggal 29 Inter Milan akan kembali bertanding, dan kita akan live kembali ya teman-teman. Semoga Inter Milan tetap menang.